jalan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih buntu. Kamis lalu, suara ledakan terdengar dari kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Serangan tersebut kembali menargetkan sebuah lokasi militer di Bandar Abbas. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya menembak jatuh 4 drone serang Iran yang dianggap menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz. Serangan Amerika ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran serta negosiasi untuk mengakhiri perang yang belum juga menemui kata sepakat. Sebelumnya, dalam rapat kabinet Washington DC pada Rabu waktu setempat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat bilang Iran sudah tak bisa lagi mengembangkan drone. Amerika Serikat mengklaim armada Angkatan Laut Iran juga sudah dihancurkan. Iran juga dipastikan tak akan pernah memiliki nuklir. To bring them to their knees, and so whether it's their navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their air force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now, and they can't build more drones right now, and they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the vice president and others are doing so ably. Namun Iran tak tinggal diam. Beberapa jam setelah serangan Amerika Serikat, kemudian Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Jejak asap terekam warga di langit Kuwait. Serangan ini membuktikan Iran tak main-main dengan peringatan yang sebelumnya dilontarkan IRGC. Iran bersumpah akan membalas setiap agresi Amerika Serikat lebih menyakitkan dari perang sebelum gencatan. اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه سخت‌تر از گذشته دردناکتر از گذشته سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت نیروهای مسلح رو بیشتر می‌کنه. Peneliti Asia Middle East Center, Nizar Ghazali bilang, upaya negosiasi keduanya saat ini sangat rapuh dan kritis. Sebab, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali terjadi, seperti menandakan tak ada upaya meredam konflik. Jadi kalau kita lihat ya, negosiasi yang terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat itu kayak orang sakit masuk ICU, jadi sangat kritis ya, sangat rapuh sekali, dan kita nggak melihat ada tanda-tanda kemudian adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Karena kalau tolak ukurnya simpel menurut saya, kalau memang ada tanda-tanda kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, itu tidak mungkin mereka di lapangan itu saling serang. Di tengah aksi saling serang, saat ini, negosiator dari Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Kedua pihak juga dikabarkan sepakat untuk memulai putaran pembicaraan baru tentang program nuklir Iran dan poin kesepakatan lainnya. Di tengah upaya negosiasi perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran justru kembali saling serang. Amerika Serikat mengklaim Iran bakal bertetuk lutut, tetapi ternyata Iran sanggup membalas serangan Amerika Serikat. Dengan situasi ini, apakah jalan damai sudah benar-benar buntu? Atau masih ada kesempatan membahas poin-poin kesepakatan untuk disetujui kedua belah pihak? Kita akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satroy dan juga pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi. Selamat pagi Mas Hasibullah, Pak Julius. Mas Bray. Baik, saya ke Pak Julius terlebih dahulu. Pak Julius, ini beberapa hari kebelakang AS dan juga Iran saling serang seperti itu. Tapi di sisi lain sepertinya negosiasi masih terus berjalan gitu ya. Bahkan ada draft kesepakatan yang paling baru gitu, katanya ada poin di mana mereka akan gencatan senjata selama 60 hari ke depan. Walaupun masih menunggu persetujuan akhir dari Trump dan juga Iran ini belum bilang sesuatu soal draft kesepakatan ini. Jadi ini yang terjadi apa sebenarnya? Negosiasi cara seperti inikah yang kemudian dilakukan oleh kedua negara? Ya, 60 hari ya perpanjangan gencatan senjata gitu. Artinya ini bulan Mei, lalu Juni dan Juli gitu. Nah, apa yang diceritakan ya bisa direfleksikan dengan situasi ini. Saya kok ngelihatnya begini ya, bahwa pertama sinyal perdamaian itu semakin redup ya, dan itu kelihatan sekali. Dan bahkan seolah tidak terlihat lagi. Artinya proses negosiasi untuk bangun kesepakatan makin rumit, perjalanan menemukan titik temu antara AS dan Iran masih panjang, berliku dan sangat terjal.
terjal gitu. Dan kenapa rumit? Saya bisa melihat dari 3 perspektif. Yang satu perspektif internal Irannya, kedua politik internal di Amerika Serikat, lalu kemudian kita juga harus memperhitungkan respons skeptis dari negara-negara Teluk. Nah, kalau kita melihat Mas Bre, dari perspektif internal Iran melihat serangan beberapa waktu yang lalu di Bandar Abbas, itu kan pelanggaran gencatan senjata dan itu terang benderang ya, sangat jelas. Dan respon dari IRGC maupun pejabat-pejabat tinggi politik itu sangat keras gitu. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa mereka melihat tidak ada niat baik ya. Yang selalu ditunjukkan Amerika Serikat adalah keburukan ya, niat jahat gitu ya, dari proses negosiasi ini. Dan menarik mencermati apa yang terjadi di Iran adalah menguatnya garis keras di IRGC. Nah, kalau ini terjadi gitu, garis keras itu artinya apa gitu ya? Mereka adalah yang tidak sepakat membangun kesepakatan dengan Amerika Serikat. Apalagi kalau bicara soal nuklir Iran. Ini satu bahwa sinyal perdamaian semakin redup ya, dan semakin jauh gitu. Lalu yang kedua dari Amerika Serikat sendiri, Trump tampaknya sudah tidak mulai khawatir lagi terkait dengan tekanan pemilihan sela dan tekanan publik. Nah, ini kan yang selalu diomongkan oleh pengamat-pengamat politik internasional di Amerika Serikat, bahwa awas, hati-hati dengan pemilihan sela yang dampaknya bisa buruk sekali untuk Trump dan Partai Republik. Tapi nyatanya enggak ya, dan kita dalam 2 hari terakhir mendengar bahwa Trump tidak khawatir lagi terkait dengan tekanan waktu. Nah, panjang lagi nih kalau kita bicara Trump, 2 bulan cukup panjang gitu, dan 2 bulan pun mungkin kita tidak bisa melihat cahaya akan terjadinya perdamaian. Dari perspektif negara Teluk, ini juga satu hal yang kita harus cermati. Kemarin kan serangan balasan itu kan sudah terjadi, khususnya ke Kuwait gitu, dan itu sangat membuat Kuwait sangat khawatir, sehingga sekarang harus menghidupkan kembali sistem pertahanannya. Nah, bukan hanya Kuwait saya kira yang cukup khawatir, tapi juga negara-negara lain. Pertanyaan yang selalu muncul sejak awal adalah gimana sikap mereka ke depan. 3 bulan ini mereka sudah sangat sabar, tetapi ke depan apakah mereka kemudian habis kesabarannya dan artinya siap berkoalisi dengan Amerika Serikat. Nah, ini 3 aspek ini yang kita mungkin bisa melihat sebagai alasan kita untuk menjadi skeptis bahwa perundingan ini akan bisa menghasilkan titik temu dalam jangka waktu yang sangat dekat. Baik, kalau dari Mas Hasibulo seperti apa, Mas? Apakah juga pesimis gitu bakal ada perdamaian, dan apakah keadaan seperti ini yang kemudian akan terjadi terus gitu ya? Selalu negosiasi, poin-poinnya kecil-kecil, tapi masih saling serang satu sama lain. Ya, terima kasih Mas Bre. Saya rasa sebelum saya konklusi kepada apakah ini optimis atau pesimis, kita perlu memahami fakta-fakta lapangan dulu. Saya ingin mengatakan dari sisi Amerika begini. Sebenarnya kalau kita baca Amerika, katakanlah kebijakan militer perang 40 hari, lalu kemudian dia berunding seperti sekarang sudah 53 hari dalam catatan saya, dan terus berlanjut dinamikanya, itu kan merujuk kepada satu substansi menurut saya. Substansinya adalah bahwa Amerika belum dapat yang dia mau. Dia belum dapat yang diharapkan yang ada di Iran. Jadi ibarat orang mau mengambil sesuatu di Iran, perang itu adalah caranya. 40 hari dia nggak dapat. Diplomasi dia coba, ternyata juga dia nggak dapat. Nah, apa yang bikin dia nggak dapat? Ini dari sisi Iran kalau mau dianalisa, berarti karena Iran mampu menjaga barang yang dia punya, ibarat barang ya. Katakanlah uranium, dia mampu menjaganya. Dia mampu menjaga soliditas nasionalnya. Sehingga yang diharapkan Iran adalah hancur, justru tidak tercapai dalam konteks perang 40 hari. Karena itu, kalau saya membacanya, apa yang terjadi kemarin dalam 2 kali insiden, itu kan sebenarnya kalau dibaca dari sisi Amerika, adalah cara Amerika untuk satu, coba-coba ini. 50% itu pakai pendekatan militer masih mungkin nggak? Dia coba itu, karena itu dia serang di Teluk, bahkan dia sempat berlakukan operasi. Tapi kan ternyata air Teluk itu memang panas. Airnya Iran itu panas. Jadi dia coba-coba lagi gitu. Karena memang ada barangnya, ada penghuninya, ada kedaulatan di situ. Jadi saya melihatnya Amerika bolak-balik dalam 2 cara itu, mau coba cerang untuk dapat barangnya atau berunding kalau kemudian belum dapat dengan cara perang.
Nah, oleh karena itu menurut saya cara bacanya dari sisi Iran itu menarik. Apapun perbedaan kita ya, pembahasan kita. Saya melihat bisa dihitung per tanggal 21 April sampai sekarang, cara komunikasi Iran, cara diplomasi Iran itu cara orang yang menang. Yang terbaru saya ambil dengan contohnya pernyataan Galibab. Galibab mengatakan yang terbaru bahwa semua yang kita dapat sekarang ini adalah bukan karena berkat dialog, tapi berkat rudal yang kita miliki. Artinya apa? Iran menunjukkan sebuah pertahanan. Dia menunjukkan sebuah kemampuan. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca dalam konteks seperti itu, maka memang varian-varian analisanya seperti disampaikan oleh Prof. Julius tadi, itu bisa bekerja gitu. Katakanlah kalau dari sisi Iran, kenapa kok Iran bisa menjadi kuat seperti itu, bahkan menjadi mengkhawatirkan? Katakanlah secara lapangan faktanya dia mengalami banyak elit pemimpinnya. Kalau Amerika di baris 1, baris 2, sekarang baris 3. Nah, kalau benar begitu, coba di-compare dengan tujuan perangnya. Apakah itu makin dekat mendekatkan Amerika dengan tujuan perangnya, atau justru kontraproduktif? Katakan kita pakai isu nuklir sebagai ukuran. Di zaman sebelum perang itu soal nuklir nggak terlalu berbahaya. Malah Imam Khamenei dianggap sebagai orang yang menggaransi bahwa Iran tidak akan lanjut kepada isu nuklir. Sekarang setelah garantor-garantor itu meninggal, generasi ketiga ini adalah muncul, timbul kekhawatiran jangan-jangan mereka ini orang yang tidak lagi mau tertib dengan katakanlah nasihat terdahulu, karena pertimbangan kontekstualnya mereka sekarang yang membuat mereka hidup adalah nuklir. Ya. Jadi ada sesuatu yang kontekstual akhirnya membuat ya namanya fatwa, namanya pandangan hukum kan menyesuaikan dengan konteks hukum. Nah, ini yang bagi saya secara politik berarti kalau itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Amerika dengan menyerang dan membunuh tokoh-tokoh Iran adalah tindakan yang kontraproduktif. Bukan dapat yang mereka mau, tapi justru mereka makin kehilangan, makin jauh dari yang mereka mau. Nah, ini dia yang kemudian kami bingungkan gitu ya. Saya mau tanya ke Pak Julius, dengan langkah-langkah Amerika Serikat yang kadang-kadang tadi kontradiktif dengan tujuan mereka, saling serang, kemudian di tengah negosiasi yang sudah mulai hampir mau deal gitu ya, sudah tinggal nunggu Amerika Serikat persetujuan akhir gitu, ternyata malah nyerang. Nah, ini Amerika Serikat ini miskalkulasi atau memang sudah tidak peduli atau tutup mata atau seperti apa sih, Pak Julius? Ya, miskalkulasi ya, saya kira itu lebih pas ya, miskalkulasi gitu. Yang kalau kita cermati sejak serangan pertama di 28 Februari, gitu, itu kan targetnya adalah menyingkirkan Ayatullah Ali Khamenei. Dan dia membayangkan bahwa begitu tersingkir, meninggal dunia, lalu kemudian habis gitu ya, dan menang gitu ya di dalam perang ini. Ini mirip-mirip skenario yang dimainkan di Venezuela, menculik Maduro gitu, lalu terjadilah perubahan politik. Tapi kan enggak ya, ternyata kalau kita bicara soal kasus Iran dan bahkan penggantinya, analisa menyebut bahwa jauh lebih keras lagi terkait dengan posisi terhadap Barat, semakin benci terhadap Barat, semakin keras gitu menentang Barat, sekaligus semakin keras terkait dengan pengayaan uranium. Ini yang kita dengar ya dari analisis dan terus informasi-informasi yang valid. Jadi apa? Gagal total di hari yang pertama. Nah, yang kita saksikan di hari-hari berikutnya adalah strategi-strategi yang trial and error ya, mencoba ini, mencoba itu gitu. Lalu kemudian tanggal 8 April gencatan senjata diperpanjang lagi, lalu tiba-tiba dideklar perang sudah berakhir, epic victory itu sudah berakhir gitu ya. Dan yang terakhir lagi adalah serangan ke Bandar Abbas gitu. Dan kalau saya cermati gitu, kalau kita mau bicara strategi ya, apakah serangan ke Bandar Abbas itu strategi? Barangkali iya gitu, tapi strategi yang sifatnya jauh lebih taktis dalam rangka untuk mendukung negosiasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Harapannya akan menciptakan tekanan yang sangat tinggi kepada delegasi Iran untuk segera bersepakat. Coba kan, dan nyatanya kan enggak gitu, justru direaksi dengan sangat keras gitu. Reaksinya adalah Iran menyerang dari mana asal serangan itu gitu, military basis ya, basis militer yang ada di negara Teluk, di mana ada deploy rudalnya gitu, atau mungkin juga kapal-kapal perang, kapal-kapal induk yang ada di sekitaran Teluk Oman itu yang dilakukan. Jadi salah spekulasi di satu hal. Namun kemudian yang
khawatir pernyataan Mas Bri tadi, jangan-jangan mau tutup mata ini. Nah, kemarin kalau saya tidak keliru ya, Presiden Amerika Presiden Amerika Serikat Donald Trump kelihatannya sudah mau tutup mata aja ini gitu. Secara terbuka dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak takut atau khawatir terhadap tekanan politik menjelang pemilu sela. Itu udah belak-belak. Dan ini menepis anggapan bahwa tekanan pemilu akan memaksanya untuk melunak atau terburu-buru mengambil kesepakatan damai. Jadi ini alasan kenapa diperpanjang 60 hari gitu dan nggak keberatan. Karena sudah tidak peduli lagi dengan nasibnya di pemilu sela. Dan sisi lain kenapa dia begitu confident-nya dengan keputusan ini gitu, tutup mata terhadap apa yang terjadi di pemilu sela adalah karena ada faksi konservatif di Republik, di Partai Republik yang tidak happy kalau Donald Trump melunak, dan tekanan ini dari faksi konservatif ini gitu yang akhirnya bisa menjelaskan kenapa dia menyerang Bandar Abbas kemarin, supaya strateginya, sekali lagi strategi yang saya sebut lebih taktikal adalah gimana caranya memaksa Iran untuk bersepakat secara penuh terhadap penghentian pengayaan uranium. Mas Bri, kalkulasi sekaligus tutup mata. Oke, bisa miskalkulasi tapi juga sekaligus tutup mata gitu ya, sudah tidak peduli lagi apa kemudian yang terjadi impact-nya mungkin di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Mas Hasibuloh, Anda melihatnya jika misalnya sudah tidak didengar gitu ya suara dari dalam maupun juga suara misalnya orang bilang kalau Amerika Serikat bisa menurunkan egonya sedikit, bisa kok negosiasi dan bisa mencapai kesepakatan, bisa mencapai tujuan perang dari Amerika Serikat. Tapi apakah kemudian bisikan-bisikan misalnya dari negara-negara Timur Tengah ini juga bisa mengerem gitu, Mas Hasibuloh, agar Amerika Serikat melunak dulu lah, ngerem dulu lah, jangan serang-serang dulu lah, paling tidak untuk bisa sepakat dengan Iran dulu? Ya, saya rasa memang pertanyaan Mas Bre bisa masuk ke jantung persoalan utamanya. Jadi kalau Amerika ini mau mendengar Arab Teluk, maka perang 40 hari tidak perlu terjadi. Karena Arab Teluk dari awal sikapnya adalah rekomendasi untuk pendekatan diplomasi. Tapi untuk di persoalan, Trump sendiri terlalu memanjakan Netanyahu, dan Amerika secara umum terlalu menomorsatukan Israel dibanding sekutu-sekutu yang lain. Nah, itu yang saya bilang, ketika perang ini terjadi, maka yang paling diuntungkan hanya Israel, yang justru paling dirugikan adalah Arab Teluk, yang dengan berbagai macam taktiknya Iran pada akhirnya terlibat dalam perang ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian ini kita baca dalam konteks sekarang sikapnya Arab Teluk juga sama. Dia berada pada posisi lebih merekomendasikan ini segera gencatan senjata, segera tanda tangan. Nah, itu perkembangan kurang lebih di hari Minggu kemarin udah hampir 1 minggu lalu. Tapi lagi-lagi ketika Trump bawa kepada Israel, bawa kepada orang-orang Republik, ini lain lagi ceritanya. Opsinya adalah opsi perang. Nah, saya menduga dari awal bahwa berbagai macam keterlambatan dalam penundaan ini tidak bisa dilepaskan dari sikap Israel dan orang-orang Republik yang tadi dikatakan bersikap kritis terhadap rencana kesepahaman di antara Amerika dengan Iran. Tapi persoalannya begini, ini masuk ke pernyataan Pak Julius. Kalau Iran mengatakan A, apakah otomatis lapangan menunjukkan A? Saya justru mengatakan dalam pernyataan Trump kadang-kadang yang lebih benar adalah konteks sosial politiknya daripada pernyataan verbalnya. Ketika Trump mengatakan bahwa dia tidak lagi peduli dengan katakanlah persoalan pemilu, apakah benar-benar begitu? Secara politik, bagaimana kita bisa merumuskan dan menemukan seorang politisi tidak lagi peduli dengan persoalan sosial politiknya di negaranya? Yang saya maksud dengan sosial politiknya adalah satu, serangan-serangan daripada rakyat dan harga-harga makin kuat kepada Amerika, kepada Trump. Bahkan yang terbaru orang-orang Amerika sudah bilang nggak peduli dengan Iran, kami hanya ingin bagaimana harga-harga barang turun. Itu satu fakta. Yang kedua, soal pergeseran peta dukungan di Kongres. Bagaimana yang terbaru adalah menjadi 50 banding 47. Trump bisa nggak peduli dengan semua angka-angka ini, tapi secara politik itu adalah nasib Trump yang akan dia alami ke depan. Kalau akhirnya betul-betul ini adalah terjadi, perubahan peta terjadi, Demokrat menang, game over. Selesai. Anda tinggal bilang mau tidak mau atau tidak, Anda udah selesai. Nah, itu saya cara bacanya, justru Trump nggak perlu terlalu diperhitungkan pernyataannya, tapi yang dilihat adalah konteksnya. Bagaimana kita melihat perkembangan yang terjadi di Amerika, bagaimana kita melihat yang terjadi di Timur Tengah. Nah, kalau itu yang kita pakai,
maka semakin ke sini justru yang makin kuat adalah justru bukan pernyataan Trump. Justru yang menguat adalah fakta-fakta lapangan yang lebih sesuai dengan pernyataannya Iran. Dari dulu Trump sudah disampaikan pasukan Iran sudah habis, hancur. Dia mau pakai Hormuz hanya 2 kali operasinya, hanya 2 hari. Itu berarti fakta lapangan tidak sesuai. Dari dulu dia sampaikan bahwa Iran sudah nggak punya kekuasaan apapun, rudalnya udah hancur. Kuwait kemarin kena lagi serangan itu, pangkalannya kena lagi di situ, walaupun diintercept. Jadi ini bagi saya adalah fakta-fakta lapangan yang lagi-lagi kalau saya bawa kepada perkembangan terbaru, Mas Bray, kemarin ketika habis terjadi lagi insiden, saya mengatakan ini bisa menjadi pertanda bahaya dan bisa mengarah pada pada perkembangan penting. Apakah akan mendorong makin bulat menuju kepada penyegeraan tanda tangan atau justru malah menjadi perang terbalik? Nah, saya ingin mention sekarang beberapa jam yang lalu saya mengikuti Trump sudah memberikan pernyataan sosial media yang baru. Pertama, dia mengatakan bahwa dia membuka blokade laut kepada perairan Iran. Itu yang terbaru. Dan yang kedua, ini menariknya, daripada dia tanda tangan kesepahaman, dia katakan bahwa terkait dengan upaya pencairan aset-aset Iran, tidak akan ada pencairan sampai pada pengumuman berikutnya. Apa yang ingin saya katakan? Sekarang kita membahas tentang yang namanya draft kesepahaman yang luar biasa bolak-balik itu dan dikatakan optimis akan segera terjadi, tapi memang belum terjadi. Nah, kalau diikuti dari pernyataan Trump, kalau ini benar, maka ibaratnya Trump tidak mau secara resmi menandatangani kesepahaman ini, tapi beberapa kesepakatan di dalam poin itu dilakukan. Satu, misalkan dia menyatakan membuka blokade terhadap perairan Iran. Yang kedua, dia untuk Iran buka blokade Hormuz. Walaupun memang di sebagian isu dia tidak memberikan yang dimaui oleh Iran, yaitu pencairan aset yang kurang lebih 12 miliar. Apa maknanya? Saya memaknai ini cara Trump untuk menggunakan peluang dan momen yang ada, dia tetap kuasa. Walaupun kenyataannya, saya katakan dia semakin hilang kuasanya. Kenapa saya katakan makin hilang kuasanya? Mari kita buka draft 14 poin yang sekarang sedang dibahas. Itu kerangka adalah kerangkanya Iran. Karena kalau kerangkanya Amerika, maunya itu nuklir dulu, lalu kemudian semua serentak. Iran dari tidak pernah mau kerangka itu. Kerangkanya Iran adalah hentikan perang dulu, buka blokade, lalu kemudian kita akan diskusi tentang itu. Sekarang kita baca seluruh dokumen yang berkembang, 14 poin yang dibahas adalah kerangka lebih dekat kepada yang diusulkan oleh Iran, bahwa ini dimulai daripada penghentian perang, lalu dimulai dengan pembukaan blokade-blokade, lalu kemudian pencairan-pencairan aset, dan berikutnya akan lanjut kepada perundingan nuklir yang menjadi isu utama. Nah, ini yang langkah yang kemudian agak aneh gitu ya. Saya mau ke Pak Julius, di mana tadi Amerika Serikat disebut sudah akan membuka perairan Iran gitu ya, blokade di sana, tapi tidak mau memberikan pelonggaran sanksi ataupun misalnya pencarian aset. Nah, jika memang Amerika Serikat berniat untuk bernegosiasi, bukankah seharusnya hal-hal tersebut dituangkan dalam sesuatu yang hitam di atas putih? Karena Iran juga pastinya tidak akan mau melakukan sesuatu tanpa ada kepastian di sana gitu, Pak Julius. Ya, ini lagi menegaskan miskalkulasi ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang tadi kita sudah bahas ya. Istilah MOU itu kan baru ya, baru, dan ini exercise lagi. Yang saya lihat kalau perundingan menghasilkan kesepakatan yang legally binding gitu ya, itu perjalanan akan sangat panjang gitu. Lalu kemudian diturunkan istilahnya ya, dengan MOU, nota kesepahaman dulu gitu. Nota kesepahaman dulu harusnya kan isinya prinsip-prinsip gitu yang disepakati oleh dua belah pihak itu ya gitu. Yang mungkin tidak harus rinci detail gitu ya, termasuk timelinenya kapan itu akan dieksekusi. Simple ya. Ini pendekatan yang sangat pragmatis yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Namun demikian harus kita lihat, sekalipun pragmatis ternyata tidak mudah juga kalau kita melihat dari perspektifnya Iran. Ya, dan serangan ke Bandar Abbas kemarin itu menunjukkan bahwa Iran menemukan kesepakatan yang sudah diturunkan dengan nota kesepahaman tadi pun gitu ya, itu seolah-olah dipaksakan oleh Amerika Serikat. Kita menyebutnya serangan itu sebagai high pressure track diplomasi menekan di menit-menit terakhir dengan cara yang sangat keras supaya
Iran mau bersepakat, itu yang dilakukan. Kalau tadi misalnya tiba-tiba ada komitmen untuk membuka blokade di Selat Hormuz, itu mencengangkan pasti, karena itu yang dimaui oleh Iran, mau banget. Daripada bernegosiasi tentang uranium gitu ya, marilah bernegosiasi tentang Selat Hormuz yang dampaknya sudah luar biasa. Ini skenario yang sebenarnya sudah dimainkan oleh Iran dari awal di dalam proses perundingan. Dan kalau itu betul, artinya apa? Pemenang dalam proses perundingan ini adalah Iran. Artinya tempo yang sekarang sedang dimainkan adalah tempo yang langgamnya langgam Iran gitu. Tunda dulu soal uranium, mari kita bicara Selat Hormuz. Saya tapi nggak yakin lagi, saya sepakat dengan Mas Hizbullah tadi bahwa memang nggak bisa percaya betul pada pernyataan yang disampaikan lewat sosial media oleh Presiden Trump. Memang betul gitu ya, dan itu bermain-main dengan kata-kata yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan bahkan jam ke jam. Itu yang mungkin kita tidak percaya gitu. Tetapi lagi saya kok membacanya begini, kemarin kan ada rapat kabinet ya, tim keamanan nasional sudah bertemu gitu ya, dan kesepakatannya untuk tidak ngambil kesepakatan. Jadi apakah 60 hari gencatan senjata ditandatangani enggak gitu ya? Ternyata kan enggak gitu ya. Dan itu serahkan kembali kepada Presiden Trump. Itu kan yang terjadi ya gitu. Itu artinya apa? Kalau kita melihat dari perspektif pembuatan kebijakan yang rasional, sebetulnya biarkan Trump untuk memainkan gitu peran penentu gitu ya. Bukan orang-orang di sekitar Trump yang berhak untuk terlibat dalam buatan keputusan. Nah, kalau tadi betul bahwa ada sosial media menyampaikan pembukaan Selat Hormuz gitu, keren gitu, bagus banget gitu. Tapi lagi apakah kita bisa dipercaya dengan betul-betul gitu ya? Semoga betul ya Mas Bri ya, karena dampaknya sudah luar biasa ya. Dan kalau tadi saya nyebut sedang redup gitu ya, sinyal perdamaian kelihatannya semakin jauh gitu. Mungkin kalau ini kita bisa terima, itu berita baik, dan ujung dari proses perundingannya sudah kelihatan cahayanya gitu. Moga-moga demikian ya Mas Bre ya. Tapi saya kalau bisa bicara soal tadi langkah Amerika Serikat yang kita tinggal menunggu nih persetujuan akhir paling tidak untuk menandatangani draft kesepakatan gencatan senjata 60 hari. Kemudian ada juga nih soal Iran bakal membuka Selat Hormuz seperti sebelum tanggal 28 Februari, dan juga Amerika Serikat membuka Selat Hormuz. Sebenarnya untuk start yang paling bagus adalah ya udah Amerika Serikat melalui Trump ini memberikan persetujuan akhir untuk draft kesepakatan ini sebelum kemana-mana, sebelum ke uranium, sebelum yang lainnya, intinya gencatan senjata terlebih dahulu, dan juga untuk membuka Selat Hormuz. Ya, betul ya, gencatan senjata itu kan keharusan ya. Kalau itu tidak diperpanjang, artinya kan situasinya menjadi kembali ke masa sebelum gencatan senjata gitu. Atau situasinya tidak jelas. Jadi itu pertama-tama dilakukan sekarang ya gitu. Kalau dalam situasi gencatan senjata sekarang kan ada dasar legalnya ya, bahwa masing-masing pihak yang berperang tidak boleh menginisiasi serangan. Itu kan secara prinsip. Jadi itu dulu harus sepakati. Nah, berapa lama? Nah, ini menarik ya. Kenapa harus 60 hari? Kenapa tidak semakin cepat gitu? Nah, dari Partai Republik, ini faksi konservatif menyebut itu terlalu lama, dan itu bisa menyebabkan bahwa Iran menyiapkan kembali pasukannya gitu. Kembalilah, itu artinya apa? Dia menggugurkan segala capaian yang telah dihasilkan dalam epifori gitu ya, yang menghancurkan infrastruktur perang Iran. Dan dengan 60 hari Iran akan bisa membangun kekuatan lagi. Ini tekanan-tekanan yang sedang dilakukan juga di internal Amerika Serikat. Nah, itu pertanyaan besarnya ya. Tapi gencatan senjata secara prinsip memang sangat penting gitu ya. Berapa hari itu menjadi sangat signifikan. Tetapi lebih penting lagi sekarang bicara soal pembukaan Selat Hormuz. Itu kan yang seluruh dunia menantikan, sangat penting gitu. Karena jalur darat gitu ya untuk distribusi minyak dari negara-negara Teluk itu sangat sulit dan sangat panjang gitu, dengan biaya yang juga sangat mahal. Jadi paling memungkinkan, paling efektif, biaya murah adalah pembukaan Selat Hormuz. Hanya Iran juga bermain, ini yang kemarin Trump sempat marah. Karena maunya setelah perang ini Selat Hormuz akan dikelola bersama Oman. Dan sinyalnya Oman akan bekerja sama. Nah, pernyataan ini kita juga selalu melihat pernyataan Trump ya, reaksinya adalah akan dibom juga Oman gitu. Nah, ini yang saya sebut, harusnya negara-negara itu khawatirnya ke Amerika Serikat, bukan ke Iran ya. Amerika Serikat, Iran mungkin bisa brutal ya menyerang, membalas serangan balik dari
Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat sudah jauh lebih brutal gitu melakukan serangan ke Iran. Nah itu yang harusnya negara-negara Teluk juga terbuka sekarang matanya gitu, bahwa siapa yang dalam hal ini lebih jahat ya di dalam konteks perang antara Amerika Serikat dan Iran, Mas Bre. Oke, semoga bisikan-bisikan yang masuk ke Trump ini adalah bisikan-bisikan untuk segera negosiasi, akhiri perang, paling tidak gencatan senjata supaya negosiasinya juga berjalan dan kesepakatan juga sempat tercapai bersama dengan Iran ya, bukan bisikan-bisikan lain yang mengharuskan untuk perang berlanjut kembali. Terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan juga Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bre.